Hey, 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 hi everyone. Halo semuanya, teman-teman, sanak family, sahabat sekawan Ea, E, E, A, E, 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 A, Ea, Ea. Jumpa lagi bersama kami di channel Ea, Edoala. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Sehat selalu ya, bahagia selalu, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan yang lagi bersedih, semoga kelak dibahagiakan hatinya. Amin. Amin. Pada kesempatan ini, seperti biasa, Ia akan dan selalu kembali bercerita, yaitu tentang sejarah, legenda, asal-usul Tanjung Lesung dari Banten. Alkisah di Tatar Jawa, hiduplah Raden Budog bersama seekor anjing dan kuda kesayangannya. Raden Budog adalah seorang pengembara yang gagah dan tampan, berasal dari pesisir Laut Selatan. Suatu hari, Raden Budog mendapat mimpi bertemu seorang gadis dengan paras yang sangat cantik. Tak hanya sekali, mimpi itu datang berkali-kali dan membayangi pikirannya. Akhirnya, Raden Budog memutuskan untuk mencari sosok gadis tersebut. Diajaknya kuda dan anjingnya yang setia untuk turut serta. Berhari-hari perjalanan ditempuh, namun sosok gadis itu belum ditemukan juga. Raden Budog, kuda, dan anjingnya mulai kelelahan. Namun, rasa penasaran Raden Budog memaksa mereka untuk terus berjalan. Sampai akhirnya di Gunung Walang, sang kuda yang tengah membawa Raden Budog terjatuh ke lereng gunung. Ia dan kudanya terluka. Bahkan melihat pelana kudanya robek karena kecelakaan tadi. Melihat hal itu, Raden Budog akhirnya terpaksa memutuskan untuk beristirahat. Lalu setelah semua merasa cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan ke daerah yang bernama Tali Alas. Raden Budog yang tak memiliki pelana dan memilih untuk menuntun kudanya. Sampai di pantai Cawar, Raden Budog tergoda untuk berenang dan menceburkan diri. Segarnya air menghapus rasa lelah setelah berjalan selama berhari-hari. Setelah selesai berenang, ingin melanjutkan lagi perjalanan. Terjadi hal yang aneh. Kuda dan anjingnya yang semua menurut tiba-tiba tak bergeming karena kelelahan. Raden Budog mengancam akan meninggalkan keduanya yang diam bagai batu karang walau telah didorong-dorong. Perkataan Raden Budog menjadi kenyataan. Kedua binatang kesayangannya langsung menjelma menjadi karang. Akhirnya, mau tak mau, Raden Budog harus melanjutkan perjalanan seorang diri. Perjalanan berat dan sendirian membuat Raden Budog menjadi lebih cepat lelah. Perjalanan jauh ia lewati, sambil menahan rasa lelah menembus hujan dan badai. Sampai akhirnya Raden Budog sampailah di sungai yang tengah banjir besar.
Raden Budok yang kelelahan terpaksa menghentikan perjalanannya. Ia beristirahat sambil menunggu air banjir itu surut. Sayup-sayup terdengar suara permainan lesung yang merdu di kejauhan. Ternyata di seberang sungai ada sebuah desa yang jadi tujuan perjalanan panjangnya. Di desa itu ada kebiasaan menabuh lesung yang disebut ngagondang. Lesung itu ditabuh dengan merdu kecuali pada hari Jumat karena merupakan hari keramat yang dipantang. Lesung ditabuh oleh beberapa gadis berparas menawan. Salah satu gadis bernama Sri Pohaci yang muncul dalam mimpi Raden Budok. Raden Budok langsung mencari tahu soal Sri Pohaci. Ternyata gadis cantik itu tinggal di desa bersama ibunya, Nyai Siti, yang semula Raden Budok ingin menginap di rumah Nyai Siti, namun tidak mendapat izin karena Raden Budok pun akhirnya beristirahatlah di balai bambu yang tak jauh dari rumahnya Nyai Siti. Gayung bersambut, diam-diam Sri Pohaci juga jatuh hati kepada Raden Budok. Hari demi hari keduanya semakin dekat dan akhirnya bersepakatlah untuk menikah. Ibunya, Nyai Siti, semula tidak menyetujui pernikahan Sri Pohaci dan Raden Budok. Namun, melihat kebahagiaan sang anak, ia pun terpaksa menyetujui pernikahan itu karena enggan melihat Sri Pohaci kecewa. Lalu Raden Budok pun menetaplah di desa itu. Sementara si Pohaci masih kerap bermain lesung bersama para gadis desa. Raden Budok sangat suka mendengarnya dan akhirnya ia pun ikut belajar. Namun, Raden Budok kerap bermain lesung hingga lupa waktu. Ia pun melanggar pantangan bermain lesung pada hari Jumat, yang padahal telah diperingatkan. Ia malah bermain lesung dengan gembira sambil melompat-lompat. Tanpa disadari, karena melanggar pantangan, maka rupa gagah dan tampan Raden Budok perlahan berubah menjadi seekor lutung. Warga desa pun tertawa melihat seekor lutung bermain lesung di desanya. Kabar itu sampai ke telinga Sri Pohaci, yang kemudian sadar bahwa lutung itu adalah suaminya. Sri Pohaci yang malu kemudian pergi dari kampungnya dan tak pernah kembali. Kabarnya, ia telah berubah menjadi Dewi Padi. Sementara Raden Budok yang terkejut tubuhnya berubah menjadi lutung, lari pontang-panting ke dalam hutan. Kabarnya, Raden Budok tak bisa kembali ke wujud aslinya. Untuk mengingat Sri Pohaci yang mahir bermain lesung, warga memberi nama desa tersebut dengan Kampung Lesung. Lokasinya yang dekat dengan sebuah tanjung berubah menjadikan namanya kampungnya dikenallah dengan nama Tanjung Lesung. Cukup sekian bercerita. Maria ambil pelajarannya. Semoga kelak bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, sanak family, sahabat, sekawan, juga. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan lagi video Ea selanjutnya ya. Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Mwah. Ea. Ea.